Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkampanyekan praktik baik untuk pemenuhan UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Opi Andaresta, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023, bidang studi guru kelas SD Universitas Tadulako. Dan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Randus Imran MSI. Adapun kampanye praktik baik yang saya lakukan yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disebut dengan ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 6 SD Negeri Model Terpadu Madani Palu. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang saya lakukan adalah pemberian bimbingan atau bantuan tahap demi tahap kepada peserta didik dalam memecahkan masalah sampai ia mampu memecahkan masalahnya sendiri. Pemberian scaffolding dilakukan secara bertahap dan akan dikurangi seiring dengan meningkatnya pengetahuan peserta didik. Dalam menerapkan scaffolding, guru perlu mengetahui tingkat ZPD peserta didiknya. Jadi, apa yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development atau yang biasa disebut dengan ZPD? Jadi, ZPD adalah jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensial perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama teman sebaya yang lebih mampu. Berikut adalah gambaran dari ZPD atau biasa disebut dengan Zone Proximal Development, di mana ZPD ini adalah berada di hal yang di luar kemampuan dan hal yang dapat dikerjakan oleh murid. Artinya berarti ZPD itu berada di antara keduanya, di mana seorang anak bisa memecahkan masalah atau permasalahan yang ada dengan bimbingan orang yang lebih mampu atau yang lebih ahli. Ada 4 metode scaffolding. Yang pertama yaitu motivasi atau memberikan dorongan, kedua modeling atau contoh, ketiga reminder atau mengingatkan kembali, dan yang keempat checking atau memastikan. Penerapan scaffolding memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya menumbuhkan keingintahuan siswa pada sesuatu yang akan datang sehingga dapat memotivasi siswa agar antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar. Ketiga, dapat mengembangkan bakat siswa sejak awal. Dan yang keempat, meminimalkan tingkat frustasi peserta didik. Adapun kekurangan scaffolding, yang pertama, guru kesulitan dalam mengembangkan rancangan scaffolding serta ZPD setiap siswanya. Yang kedua, siswa menjadi kurang percaya diri apabila bantuan dari pendidik berkurang. Dan yang terakhir, banyak waktu yang terhabiskan. Berikut penerapan metode scaffolding yang saya lakukan di kelas.